Oke lagi, kembali lagi bersama saya teman-teman semua. Teman-teman tetap sehat dimana teman-teman berada. Kali ini saya jelaskan lagi bahwasanya tentang dua konsep, yaitu bukan narapidana dan perkara pidana, tapi perkara pidana dengan narapidana. Tidak mungkin kita bilang narapidana tanpa perkara pidana. Pengen tahu kan? Ya silakan teman-teman like, komen, dan subscribe. Membagikan video ini ke teman-teman semua. Jadi mau pengen tahu seperti apa? Jadi teman-teman kita bahas sama-sama, atau teman-teman silakan nanti komentar bahwasanya antara narapidana dengan perkara pidana. Jadi perkara pidana itu teman-teman, perkara pidana sendiri adalah suatu kasus yang terjadi. Kasus yang terjadi yang ditindaki oleh tindak pidana sendiri. Karena kasus tersebut adalah suatu bisa merugikan pada negara, atau bisa merugikan bagi orang lain, atau bisa merugikan pada keluarga. Karena perkara pidana itu perlu kita teman-teman mengetahui bahwasanya perkara pidana itu seperti apa sih? Apakah itu perlakuan melanggar hukum? Yang pastinya pasti melanggar hukum teman-teman. Itu yang disebut dengan perkara pidana. Itu adalah suatu melanggar hukum, dan di mana perbuatan pidana itu sendiri merugikan orang lain dan merugikan bangsa, pada khususnya lebih merugikan pada keluarga. Nah, contohnya bagaimana? Ya, contohnya misalnya nih, perkara pidana seperti apa contohnya? Perkara pidana itu bermacam-macam teman-teman. Misalnya nih, perkara pidana pencurian, terus pemerkosaan, pelecehan, terus ini penganiayaan, terus ini korupsi, terus merugikan bagi orang lain, atau mencemarkan nama baik. Itu bermacam-macam, itu perkara pidana yang dilanggar oleh seseorang, bermacam-macam. Jadi kasus itu sendiri adalah suatu perkara pidana jika melakukan sesuatu itu tadi yang saya contohkan tadi, pencurian, pemerkosaan, pelecehan, pencemaran, dan penganiayaan, dan lain sebagainya, bermacam-macam. Misalnya teman-teman kalau sudah mendapatkan hal demikian, yang pastinya teman-teman akan dipidanakan. Tapi kalau teman-teman sebagai penegak hukum, ya pastinya teman-teman harus adil, gitu. Jadi itulah suatu contoh dari perkara pidana. Nah, sekarang pada narapidana, sekarang baru dia cocok, bukan narapidana baru ke perkara pidana. Yang pastinya perkara pidana dulu baru narapidana. Nah, sekarang narapidana itu seperti apa? Narapidana itu adalah suatu hukuman yang divonis oleh pidana sendiri, seperti tadi dari kasus perkara pidananya, itu sebuah kasus tadi yang disebut dengan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan. Jadi di situ dia masuk pada kasus tersendiri yang disebut dengan narapidana tadi. Narapidana itu adalah suatu perlakuan terhadap melanggar hukum yang disebut dengan narapidana. Itu adalah suatu kebebasan dari dilakukan pada hukuman tersebut. Misalnya nih, hukuman 4 tahun, 5 tahun, kalau sudah dibebas, berarti itu sudah menamakan yang namanya narapidana. Atau dia itu pada intinya teman-teman lebih mudah untuk memahami, narapidana itu adalah yang sudah melakukan sebuah kasus yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ataupun pihak yang berwajib, atau misalnya tuan rumah pencuri atau memperkosa sudah ditangkap. Jadi yang disebut dengan narapidana itu semua teman-teman, narapidana itu adalah suatu kebebasan yang sudah dihukum, sehingga kita mengatakan bahwa dia itu narapidana. Artinya dia itu sudah dari penjara pada intinya, karena dia melakukan suatu perbuatan itu sendiri. Makanya kita disebut dengan narapidana. Kalau biar teman-teman 2 bulan, 3 bulan, mau berapa bulan saja, pada intinya kalau teman-teman sudah langgar 2 hari, 1 hari di polsek atau di penjara, itu sudah disebut dengan narapidana.
Karena ada jatuhan hukuman tadi itu, misalnya kalau berapa hari atau berapa tahun, berapa bulan, kalau sudah dijatuhi kalau hukum berarti nanti kalau sudah bebas, entah melakukan dengan denda atau menggunakan dengan restoratif, uh, itu pasti sudah dinyatakan dengan narapidana. Itu sudah punya kasus istilahnya, sudah tanda merah ke pihak kepolisian, dia sudah punya kebebasan tapi dia lalu dari kasus itu yang sudah dijatuhi oleh hukum itu sendiri. Jadi itu antara narapidana dengan perkara pidana, teman-teman. Jadi teman-teman, pertanyaan jangan bertanya tentang narapidana baru perkara pidana dulu baru narapidana, biar dua-duanya itu teratur begitu pertanyaan. Jadi perkara itu terlakukan, sedangkan narapidana itu sudah selesai jatuhan hukum begitu, teman-teman. Tapi dengan kasus pencurian itu, dengan pemerkosaan atau pencurian atau perbuatan cabul atau penghinaan dan penganiayaan, saya tidak jelaskan pasalnya, tapi itu hanya suatu contoh. Tapi jika memang ingin mengetahui pasalnya, teman-teman, atau undang-undangnya, silakan teman-teman like dan komen channel saya untuk saya jelaskan tentang pasalnya, ataupun nanti saya jelaskan biar teman-teman tidak ketinggalan tentang pasal pemerkosaan, pasal pencurian, penganiayaan, dan beberapa pasal kasus penghinaan, media sosial, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman like, sedangkan teman-teman komentar biar video ini tidak ketinggalan buat teman-teman. Itu teman-teman semua, salve dari Bung Juti. Terima kasih.